menggandengkannya dengan misteri Ekaristi. Dan para peserta sekalian yang terkasih, narasumber kali ini bukan sembarang narasumber yang sekadar pakar kitab suci, melainkan juga adalah gembala keuskupan kita, gembala tertinggi umat Katolik Keuskupan Malang. Maka apa yang akan beliau sampaikan tidak hanya kasanah kitab suci yang akan kita dengarkan, melainkan juga pengajaran dari Sang Gembala dalam ajaran iman dan moral bagi seluruh umat Katolik. Maka ini menjadi kesempatan yang sangat spesial dan mari kita ikuti dengan penuh minat dan dengan penuh perhatian. Maka kita sangat mengutamakan acara ini karena bagaimanapun pendasaran Alkitabiah sangat penting supaya kita dalam dialog dengan saudara-saudari kita yang beragama Kristen non-Katolik yang sangat mengandalkan kitab suci, kita memiliki argumentasi Alkitabiah dalam berdialog dengan mereka mengenai misteri Ekaristi yang terus dihayati, terus diajarkan oleh Gereja Katolik. Nah, baik, mari kita berikan sepenuh waktu kepada Bapak Uskup kita untuk menjelaskan pendasaran Alkitabiah mengenai misteri Ekaristi. Selamat mengikuti dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Catur Raharso. Benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Romo Catur. Narasumber kita hari ini sungguh luar biasa. Mungkin tidak hanya narasumbernya saja Romo, tapi moderator yang akan mendampingi acara kita pada pagi hari ini juga merupakan pakar-pakar kitab suci. Maka baiklah, kita akan memasuki acara kita pagi hari ini. Dan untuk itu kami mempersilahkan kepada moderator yang mungkin Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu sudah sangat kenal dengan beliau. Beliau adalah Romo Ignatius Budiono Ordo Karmel. Ya, kita kenal beliau adalah juga Provinsial Ordo Karmel. Ya, Romo Budiono, dipersilahkan. Romo Budi di-unmute, Romo. Umat Keuskupan Malang mengenal beliau sudah dengan sangat baik. Tetapi karena yang hadir di sini datang dari mana-mana, maka perkenankan saya tetap memperkenalkan beliau. Monsinyur Pidiarto, akan saya share screen di sini. Monsinyur Pidiarto lahir di Malang 13 Juli tahun 1955. Tabisan Imam di Malang 7 Februari tahun 1982 dan beliau ditabiskan uskup di Malang 3 September 2016. Pendidikan beliau SDK Santa Maria II Malang, lulus tahun 1967. Jadi walaupun beliau ini sangat pandai, tetapi ternyata juga mengenyam pendidikan SD juga. Jadi belajar ini budi seperti saya juga. Pendidikan Seminari Menengah Marianum selesai tahun 72. STFT Widya Sasana Malang selesai tahun 1982. Lalu melanjutkan pendidikan spesialis kitab suci
di Institutum Biblicum Roma selesai tahun 86, lalu pulang ke Malang untuk mengajar di STFT, lalu lanjut doktoral teologi kitab suci di Universitas Santo Thomas Roma selesai tahun 1990. Jika boleh kita ringkas tugas pelayanan beliau yang tentunya sangat kaya, tetapi kita ringkas saja. Hidup pelayanan beliau diabdikan sebagian besar bagi STFT Widyasana Malang sebagai dosen kitab suci Perjanjian Baru. Itu juga menyandang tugas pembantu ketua tahun 92 sampai tahun 2000, lalu ketua STFT Widyasana Malang 2 kali tahun 2000 juga ketua program Magister Teologi 2008-2012. Beliau juga mengemban tugas penting di Lembaga Biblika Indonesia atau LBI, menjadi wakil ketua tahun 92 sampai 96 dan sebagai ketua tahun 96 sampai 2004. Selain itu sebagai anggota Ordo Karmel, beliau juga mengemban tugas-tugas penting antara lain sebagai formator para frater, di mana saya adalah anak-anak bimbingannya dulu, seorang formator yang sungguh disiplin tetapi sungguh murah hati bagi kami semua anak-anaknya. Juga delegatus misi dan anggota konsilium Provinsi Indonesia untuk beberapa periode. Juga di Ordo Internasional menjadi anggota Komisi Spiritualitas dan Komisi Internasional dan Komisi Misi. Secara mengagumkan, walaupun dengan tugas yang luar biasa, masih menyanggupi untuk menjadi pastor paroki Santo Andreas Tidar selama beberapa tahun. Beliau juga dikenal, sangat dikenal dengan buku-buku beliau, puluhan buku dan juga artikel ilmiah. Walaupun beliau sangat mencintai dunia pendidikan, tetapi kesediaan beliau menjawabi panggilan dari Bapak Paus, beliau ditabiskan menjadi Uskup Kuspan Malang tanggal 3 September 2016. Para saudara semua, sejak zaman para murid sampai hari ini, 2000 tahun sejarah, gereja merayakan perayaan yang sama, misteri yang sama. Itu yang menurut saya mengagumkan. Zaman dulu gereja tanpa ekaristi. Ekaristi atau pemecahan roti dalam istilah Kisah Para Rasul adalah salah satu batu penjuru hidup dan identitas kita sebagai orang Kristen sejak permulaannya. Santo Yohanes Maria Vianney mempunyai kata-kata yang bagus sekali. Tidak ada yang lebih besar dari ekaristi. Jika Tuhan memiliki sesuatu yang lebih berharga, Dia akan memberikannya kepada kita. Di tengah-tengah kita sekarang ada Bapak Uskup, gembala kita, tetapi sekaligus juga ahli kitab suci. Maka kita ingin mendengarkan langsung dari beliau apa yang dikatakan oleh kitab suci, akar dari iman kita, sumber iman kita ini tentang ekaristi. Kita sambut Bapak Uskup dan pemaparan beliau dengan antusias dan kita simak bersama. Bapak Uskup, kami persilahkan. Terima kasih Romo Budiono. Para peserta webinar tentang ekaristi dari sudut pandang kitab suci yang terkasih, untuk menghemat waktu yang memang pas jam yang diberikan kepada saya mulai 10:30, saya akan memaparkan makalah saya hampir 1 jam, kemudian disusul dengan tanya jawab atau lebih tepat dialog, karena saya juga belajar dari Anda. Dan moderator yang mendampingi saya kebetulan juga ahli kitab suci, maka saya senang kalau nanti saya tidak bisa, biarlah Romo moderator yang menjawabnya. Kita mulai dengan tema kita. Saya akan share screen. Sebentar, karena tidak diizinkan ini ya. Untuk menghemat waktu, saya langsung saja menyampaikan apa yang ada dalam persiapan saya. Sudah diizinkan?
Baik. Sakramen Ekaristi merupakan sakramen yang amat penting yang menjadi satu kesatuan dengan sakramen Krisma dan Ekaristi. Sebentar. Ya, baik. Ketiga sakramen ini, baptis, krisma, dan ekaristi, membuat kita masuk ke dalam agama Kristen, menjadikan kita orang Kristen sepenuhnya, bersatu dengan Yesus Kristus. Dasar Alkitabiah untuk perjamuan Ekaristi adalah perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Nanti akan saya bahas secara lebih mendetail kisah perjamuan terakhir Yesus ini bersama dengan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang isinya juga mengisahkan bagaimana Yesus memberikan sakramen ini kepada gerejanya dan memberi pesan, lakukan ini sebagai kenangan akan daku. Seperti dikatakan moderator, dari zaman dahulu, dari zaman para rasul, gereja melaksanakan perintah Yesus itu. Mereka secara rutin berkumpul untuk memecah roti, artinya merayakan Ekaristi. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Para saudara yang terkasih, sakramen Ekaristi itu begitu kaya maknanya. Dan itu tampak dari banyaknya nama yang diberikan kepada sakramen ini. Kita bisa membacanya dalam Katekismus Gereja Katolik. Pertama, yang paling kita kenal jelas itu Ekaristi, yang berasal dari kata Yunani Eucharistia, yang berarti mengucap syukur, ucapan syukur. Karena memang hakikat dari Ekaristi adalah mengucap syukur bersama Kristus. Ya, jadi kalau kita merayakan Ekaristi, bukan kita yang merayakan. Sebenarnya Kristus, kepala gereja, yang merayakan, yang mempersembahkan syukur kepada Bapa, lalu kita sebagai anggota gereja ikut bersama dengan Kristus. Nah, sakramen ini memberikan kepada kita karunia ciptaan, keselamatan, dan pengudusan. Lalu nama lain, kurban misa. Ekaristi menghadirkan kembali kurban Yesus yang berdarah di kayu salib secara tidak berdarah di atas altar. Lalu kita menyatukan kurban kita sendiri dengan kurban Kristus agar kurban kita berkenan kepada Allah. Maka dua hal, ucapan syukur, ya, tetapi juga suatu kurban. Disebut juga dengan perjamuan Tuhan. Ekaristi adalah peringatan perjamuan terakhir yang diadakan Yesus sebelum menderita sengsara. Pada waktu itulah dia memberikan sakramen ini dan memberi pesan
seperti tadi kita sudah dengar, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku dari Lukas 22:19 dan 1 Korintus 11:25. Tolong dicatat, karena ini suatu perjamuan, maka dituntut persekutuan di antara para pesertanya. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 34, Paulus mengecam praktek yang tidak sesuai dengan semangat Ekaristi sebagai perjamuan cinta kasih, sebagai perjamuan persatuan. Persatuan dengan Yesus, tetapi juga persatuan antara orang Kristen sendiri yang mengikuti perayaan Ekaristi. Pada 1 Korintus 11, Paulus mengkritik praktek yang bertentangan dengan semangat ini. Karena orang kaya datang lebih dahulu, membawa makanan lebih dahulu, berpesta pora, bahkan sampai mabuk. Sedangkan orang miskin, budak-budak, datang tanpa punya apa-apa untuk dibawa. Sehingga terjadi kepincangan sosial yang luar biasa. Padahal perjamuan ini merupakan persiapan untuk Ekaristi. Maka Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, kalau di dalam persiapan Ekaristi, yaitu di dalam perjamuan makan minum, mereka tidak bisa bersatu, sebenarnya mereka tidak layak untuk melanjutkannya dengan mengikuti Ekaristi. Inilah nilai yang perlu kita catat baik-baik. Suatu perjamuan mengandaikan juga persatuan dari orang-orang yang mengikutinya. Kita terus, ada istilah lain untuk Ekaristi itu komunio, yaitu komuni. Mengapa? Karena ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, terjadilah persatuan dengan Yesus, tetapi juga dengan seluruh gereja. Karena itu, Ekaristi patut disebut sumber dan puncak seluruh kegiatan gereja, sakramen segala sakramen. Para saudara yang terkasih, yang terakhir perutusan. Mengapa disebut perutusan? Karena sebenarnya misa kudus juga berakhir dengan perutusan. Seperti dalam bahasa Latin, terutama pada zaman dahulu, misa ditutup dengan seruan ite, misa est. Artinya, pergilah, kurban sudah selesai. Jadi, hakikat dari Ekaristi yang kita hayati tetapi juga kenangan akan korban Yesus. Dan di dalam Ekaristi, Yesus hadir amat nyata dalam bentuk tubuh dan darahnya. Nah, sekarang ajaran gereja yang sudah saya ringkas ini perlu kita lihat secara lebih mendalam dengan melihat sebentar sebagai selingan Ekaristi dalam karya lukis gereja. Saya singkat saja, ini dari TPE lama. Dapat kita lihat bahwa di latar belakang ada salib, ada Yesus yang merentangkan tangan, tetapi menyatu dengan imam yang mempersembahkan Ekaristi. Karena memang Ekaristi itu adalah korban Yesus Kristus sendiri. Juga dalam lukisan yang sangat terkenal kita lihat secara samar-samar Yesus yang telah bangkit hadir di dalam perayaan Ekaristi. Di sini ditunjukkan bahwa Ekaristi yang dirayakan seseorang itu menghadirkan kembali korban Yesus disalib. Lalu ada burung pelikan yang konon menghidupi anaknya dengan darahnya sendiri, sehingga dia
rela mati untuk anaknya, sebagaimana Yesus nanti akan kita lihat mengorbankan nyawa, mengucurkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Nah, di sini dalam gambar kelihatan Ekaristi sebenarnya satu dan sama dengan korban Yesus di salib. Hasil sakramen Ekaristi tadi sudah saya sebut, persatuan dengan Kristus secara paling sempurna di dunia ini. Dalam iman Katolik, tidak ada cara lain yang lebih sempurna untuk bersatu dengan Kristus selain menyambut sakramen Ekaristi, tubuh dan darah Yesus. Dan itu menciptakan persatuan dengan seluruh gereja. Itulah sebabnya mengapa seorang yang bukan anggota gereja Katolik, meskipun yakin itu Yesus, ya tidak boleh sembarangan ikut menyambut karena dia tidak berada dalam persatuan penuh dengan gereja. Diperlukan izin khusus. Ekaristi merupakan jaminan dan antisipasi dari perjamuan surgawi. Nanti saya akan uraikan secara singkat satu buku yang bagus dari seorang yang terkenal, Scott Hahn, yang menulis buku yang indah tentang Ekaristi sebagai perjamuan anak domba, surga di atas bumi. Ya, jadi Ekaristi itu sebenarnya perjamuan surgawi yang dilaksanakan, diantisipasi di atas dunia ini. Baik, sekarang kita lihat susunan dasar sakramen Ekaristi. Secara garis besar, Ekaristi terdiri dari dua bagian, yaitu meja sabda Tuhan yang dilangsungkan selama liturgi sabda, dan yang kedua meja tubuh dan darah Yesus yang berlangsung selama liturgi Ekaristi. Jadi kita makan dari dua meja rohani. Kedua-duanya sangat penting, kedua-duanya sejajar, kedua-duanya memberi kita hidup yang kekal. Nah, ritus yang utama ini memang diawali dan ditutup dengan ritus pembuka dan penutup. Tibalah saatnya kita masuk dalam pembahasan yang lebih fokus pada Ekaristi menurut Alkitab, dari sudut pandang Alkitab. Ya, pertama-tama kita harus mengatakan bahwa Yesus sendiri yang mengadakan sakramen ini. Gereja Katolik yakin pada malam terakhir sebelum menderita sengsara, Yesus mengadakan perjamuan Paskah Yahudi bersama para murid. Sebagai orang Yahudi yang saleh, setiap tahun Yesus merayakan Paskah. Dalam perjamuan Paskah itulah Yesus memberikan makna baru pada perjamuan itu, menjadi perjamuan tubuh dan darahnya. Teks-teksnya mengenai cerita perjamuan terakhir saya tayangkan, tidak perlu satu persatu kita bahas. Yesus mengadakan perjamuan Paskah Yahudi. Sangat jelas, sampai 3 kali pada pembukaan cerita ini disebutkan bahwa Yesus mau mengadakan perjamuan Paskah untuk mengenang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Pada saat itu, orang Yahudi mengadakan perjamuan makan dan minum yang terdiri atas sayuran pahit sebagai lambang penderitaan bangsa Israel dahulu. Ada roti tidak beragi, juga disebut roti penderitaan, karena mereka terpaksa tergesa-gesa meninggalkan Mesir, maka tidak ada waktu untuk membuat roti yang enak dengan ragi. Maka rotinya tidak beragi, menjadi lambang penderitaan. Ada
saus yang terbuat dari macam-macam buah-buahan, dan ada anggur untuk diminum. Para saudara yang terkasih, seperti kebiasaan rabi-rabi besar pada zaman itu, Yesus merasa diri punya wewenang untuk memberi makna baru kepada unsur-unsur yang ada dalam perjamuan Paskah Yahudi. Yesus ketika sedang makan, mengambil roti tidak beragi tadi, roti penderitaan itu, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Roti penderitaan dalam ritus Paskah Yahudi ditafsirkan oleh Yesus sebagai tubuhnya sendiri. Nah, dalam budaya Timur Tengah, budaya Semit dan Yunani, istilah tubuh bisa berarti seluruh diri manusia. Jadi Yesus mau mengatakan, inilah diriku, inilah seluruh hidupku, inilah seluruh kepribadianku. Yesus menyerahkan seluruh dirinya untuk dihancurkan, dipecah-pecahkan seperti roti tak beragi yang dipecah-pecah itu. Dan ini dilakukan untuk menebus manusia dari dosanya. Ketika mengangkat piala yang disebut piala syukur, karena ada 3 piala, Yesus berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Para saudara, saya mohon perhatikan ada kata darah perjanjian. Darah Yesus itu darah perjanjian, darah yang dicurahkan, darah yang ditumpahkan untuk meresmikan suatu perjanjian. Perjanjian itu boleh dikatakan itu suatu persatuan. Jadi darah Yesus itu adalah darah yang menciptakan persatuan Allah dengan kita, menciptakan suatu perjanjian. Sekarang saya akan menguraikan sedikit dasar dari kitab suci. Menurut Alkitab, darah adalah jiwa. Ya, jadi kalau orang kehilangan darah, mati. Maka orang yang primitif yang masih belum mengenal ilmu kedokteran, pikirannya sangat sederhana. Karena darah itu habis maka mati, berarti darah itu adalah nyawa. Yesus memberikan darahnya, memberikan nyawanya sendiri, memberikan seluruh hidupnya. Dan itu diberi penjelasan lebih lanjut untuk pengampunan dosa. Para saudara yang terkasih, darah Yesus yang merupakan darah perjanjian mengingatkan kita pada darah binatang korban yang ditumpahkan pada waktu Allah mengikat perjanjian dengan umat Israel di atas Gunung Sinai. Allah menciptakan hubungan dengan umat Israel di atas Gunung Sinai dengan mengikat perjanjian. Nah, perjanjian ini menurut kitab Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 11 diresmikan dengan cara menyembelih lembu jantan sebagai kurban keselamatan. Kemudian sebagian dari darah binatang ini dimasukkan dalam pasu. Kemudian Musa menuang separuh darah itu di atas mezbah atau altar. Darah lembu ini melekat pada altar atau mezbah yang mewakili Tuhan. Sisa darah itu dipercikkan ke
umat Israel. Melalui ritus ini seakan-akan mau dikatakan bahwa darah binatang korban yang sama ada pada Allah dan ada pada umat Israel. Darah yang sama menyatukan Allah dengan bangsa Israel. Indah sekali sebenarnya gambaran ini. Saya ingat pada suatu film di mana seorang Indian mengadakan perjanjian persaudaraan dengan seorang berkulit putih. Nah, kulit putih dengan orang Indian yang berkulit merah katanya itu sangat bermusuhan. Tetapi di antara mereka ada dua orang yang mau bersahabat. Kemudian diadakan perjanjian. Diadakan perjanjian darah. Masing-masing mengerat sedikit telunjuknya, dan ketika sudah terbuka, darah saling mengalir, mereka menyatukan jari yang terluka itu, lalu mereka bersumpah untuk bersatu, menjadi saudara. Karena apa? Karena mulai hari itu, darah yang sama mengalir di antara dua pribadi. Yang memberikan pengampunan dosa, juga mengingatkan kita pada upacara Hari Raya Pendamaian pada Imamat pasal 16. Pada hari itu yang terjadi setiap tahun satu kali saja, imam besar masuk ke tempat Maha Kudus yang diyakini sebagai tempat Allah bersemayam. Di dalam kemah tersebut Allah mempunyai takhta di atas tabut perjanjian. Imam besar masuk membawa darah binatang korban yang dipercikkan di atas tutup tabut perjanjian yang melambangkan Tuhan. Maka mereka percaya begitu darah direcikkan di atas tutup tabut itu, terjadilah pengampunan dosa. Karena itu tutup tabut perjanjian disebut juga takhta kerahiman Allah. Maaf, salah ketik. Di dalam surat Ibrani, darah binatang dinyatakan tidak mampu sungguh-sungguh menyucikan manusia dari dosanya. Darah binatang perjanjian lama perlu diganti oleh Allah dengan darah putranya sendiri. Nah, darah Kristus itulah yang menguduskan hati manusia dan yang mengampuni dosa-dosanya, tetapi juga mengesahkan perjanjian baru yang lebih mulia. Silakan membaca surat Ibrani untuk melihat gagasan darah Kristus sebagai penghapus dosa dan darah Kristus sebagai pengikat perjanjian baru. Darah Kristus yang memberikan pengampunan dosa juga mengingatkan kita pada nubuat Nabi Yeremia yang diutus Tuhan untuk mewartakan suatu perjanjian baru, tidak seperti perjanjian yang lama. Kemudian digambarkan ciri-ciri dari perjanjian baru itu. Nah, salah satu ciri yang ada pada ayat 34 ialah
pengampunan dosa. Para saudara yang terkasih, sekarang saya lanjutkan dengan melihat unsur-unsur Alkitabiah yang ada dalam Ekaristi Kudus. Tadi kita lihat dasar mengapa sakramen ini sesuai dengan Alkitab. Ya, karena memang itu diadakan oleh Yesus sebagai kenangan akan dirinya yang harus kita lakukan, kita peringati setiap hari. Sekarang kita lihat unsur Alkitabiah dalam Misa Kudus. Seluruh perayaan Ekaristi dari awal sampai akhir penuh dengan gagasan kitab suci, bahkan kadang-kadang kalimat-kalimat yang dipakai dalam Misa Kudus memang diambil dari kitab suci sendiri. Jadi sungguh luar biasa, kitab suci adalah dasar untuk menyusun perayaan Ekaristi. Kita lihat, meskipun tidak lengkap, maaf, karena waktu juga, kita lihat bagaimana ini. Pertama, kita lihat pembukanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang mengawali Misa Kudus, itu mengingatkan kita pada Matius 28 ayat 19, di mana Yesus memerintahkan para rasul untuk membaptis semua bangsa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi rumusan Allah Tritunggal yang disebut bersamaan itu muncul juga dalam Ekaristi kita. Kemudian salam pembuka. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Itu diambil dari ucapan Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 13 ayat 13. Kemudian Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Seruan ini muncul sering dalam kitab Mazmur, dalam seluruh kitab suci, dan dalam Injil kita temukan cukup banyak seruan kepada Yesus. Misalnya perempuan dari Kanaan ketika memohon kesembuhan untuk anaknya, dia juga berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Begitulah ucapan ini memang sungguh-sungguh Alkitabiah, diambil dari kitab suci. Kemudian kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya, itu sebenarnya mengulang pujian bala tentara surgawi pada malam kelahiran Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 14. Dan kalimat-kalimat sesudah itu memang berasal dari gereja, tetapi sebenarnya menggemakan ayat-ayat kitab suci juga. Tidak ada waktu untuk kita untuk mencoba satu persatu, tapi saya secara cepat melihat kalimat hanya Engkaulah kudus. Itu ada dalam kitab Wahyu. Sebab Engkau saja kudus. Lalu bacaan misa dan Mazmur tanggapan tidak hanya sesuai dengan Alkitab, tetapi memang merupakan kutipan dari kitab suci. Dan tidak boleh bacaan-bacaan itu digantikan dengan bacaan yang bukan dari kitab suci. Misalnya menggantinya dengan dokumen dari Konsili Vatikan. Tidak, ini ibadat sabda, maka harus diambil dari kitab suci. Lalu syahadat. Jelas syahadat iman kita, kredo kita, berinspirasikan dari kitab suci. Karena ini ajaran para rasul. Dan para rasul itu memberikan kepada kita imannya sesuai dengan yang mereka terima dari Yesus. Jadi dalam syahadat sungguh kita temukan gagasan kitab suci
sendiri. Kemudian ketika persiapan persembahan, terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam dan seterusnya, itu sebenarnya mengingatkan kita pada kebiasaan bangsa Israel untuk selalu memuji Tuhan. Di setiap saat, untuk hal apapun, bangsa Israel biasa untuk memuji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kemudian ketika privasi sudah dinyanyikan atau didaraskan oleh pemimpin ibadat, kita bersama umat akan menyerukan apa yang diserukan oleh para malaikat secara abadi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seterusnya. Itu diambil dari pujian para malaikat yang dapat kita temukan dalam Yesaya 6 ayat 3, Wahyu 4 ayat 8. Dan dengan pujian penduduk Yerusalem ketika menyambut Yesus sebelum menderita. Mereka juga menyambut Yesus sebagai yang datang dalam nama Tuhan, sebagai yang terpuji karena datang dalam nama Tuhan. Doa syukur agung tentu disusun oleh panitia, tetapi mereka menyusunnya dengan memperhatikan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Maka banyak kalimat dalam doa syukur agung itu bersumber pada kitab suci. Lalu anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia sampai 3 kali. Kita setiap kali misa mengucapkan itu. Berasal dari ucapan Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus datang, dia berkata kepada para murid bahwa Yesuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu dalam doa Bapa kami, jelas sekali doa ini seluruhnya diambil dari kitab suci sendiri. Sesudah itu, embolisme juga mengingatkan kita pada ayat-ayat kitab suci. Contoh, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Bukankah itu bagian dari doa Bapa kami yang ada dalam Injil? Lalu dalam doa damai, dikatakan Yesus bersabda kepada para rasulnya, ya, damaiku kutinggalkan bagimu. Dan itu diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Pemberian damai mengingatkan kita pada Yesus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada para rasul, maka yang diberikan oleh Yesus kepada mereka adalah damai sejahtera bagi kamu. Jadi salam damai ini, damai itu artinya shalom, bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya salam, itu sebenarnya berkat segala berkat, berkat yang komplit. Nah, itulah yang diberikan Yesus kepada para rasul setelah dia bangkit dari kematian. Pengantar komuni. Lihat anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ini rumasan dalam TPE yang baru. Ini jelas juga mengacu pada Yohanes Pembaptis. Tapi juga ada ingatan pada kitab Wahyu pasal 19 ayat 9 karena di situ ada perjamuan anak domba. Wahyu 19 ayat 9, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Para saudara, akhirnya sebelum kita menerima komuni, kita juga berdoa, ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, dan seterusnya. Itu sebenarnya diambil dari ucapan perwira Romawi ketika Yesus menawarkan diri untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya yang sakit. Dia merasa tidak layak, maka dia berseru, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Para saudara yang terkasih, akhirnya sesudah
kita menyambut komuni, imam memberikan perutusan. Itu juga kurang lebih sesuai dengan kitab suci. Orang setelah ibadah diutus untuk pergi. Demikian uraian saya. Kalau masih ada waktu, sebenarnya masih saya lengkapi dengan Scott Hahn. Waktunya berapa waktunya? Oh, 20-an menit. Ya, saya akan lanjutkan kalau begitu. Terima kasih Romo. Ya, saya lanjutkan dengan tadi saya menyebut ada buku yang bagus yang disebut atau berjudul Perjamuan Anak Domba. Perayaan Ekaristi surga di atas bumi. Kalau saya akan menerjemahkan ini ya, The Lamb's Supper, the Mass as Heaven on Earth. Artinya perjamuan anak domba, lalu judul di bawahnya, misa sebagai surga di atas dunia. Ya, jadi indah sekali. Misa kudus itu sebenarnya surga di atas dunia. Saya tidak punya waktu untuk menguraikan seluruh buku ini yang juga saya pakai sebagai bahan, antara lain beberapa ayat saya pakai dari buku ini. Tapi saya mau memberikan ringkasannya. Terutama gagasan misa kudus sebagai surga di atas dunia. Dan ini sesuai dengan ajaran Konsili Vatikan II. Misa kudus itu sebenarnya liturgi surgawi yang sudah dimulai, yang sudah diantisipasi di dunia di dalam perayaan Ekaristi kita. Tapi yang kita rayakan di dunia ini sebenarnya awal atau persiapan untuk Ekaristi di surga. Nah, sekarang kita tanya, mengapa Scott Hahn yakin bahwa Ekaristi itu sebenarnya surga di atas dunia? Dia memberikan alasannya. Dalam kitab Wahyu pasal 7, 144.000 orang yang memperoleh tanda pada dahi mereka itu berada di surga. Dilukiskan ada di surga. Tetapi di tempat lain dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 2, mereka itu digambarkan berada di Bukit Sion. Loh, di surga tapi kok juga di Bukit Sion? Yerusalem surgawi turun di atas Bukit Sion. Karena itu dia berpikir, kalau begitu surga atau bait suci yang baru itu sebenarnya sudah turun ke dunia. Turun ke Bukit Sion, di mana para rasul dahulu mengadakan perayaan Ekaristi yang pertama. Dari logika ini, Scott Hahn mengatakan sebenarnya Ekaristi itu adalah surga yang sudah mulai diturunkan di Bukit Sion, tempat gereja pengarang kitab Wahyu menggambarkan liturgi di surga dengan misa kita dengan kitab Wahyu itu mirip. Ya, jadi saya tunjukkan apa yang dia lihat.
ada dupa, ada imam, ada para malaikat, ada kaki dian atau kaki lampu, ada pembacaan sabda, ada yang membacakan dan ada yang harus mendengarkan, ada roti dan sebagainya. Itu semua ada dalam kitab Wahyu. Bahkan susunan kitab Wahyu mirip dengan susunan Misa Kudus. Kitab Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 11 itu ibarat ibadat sabda. Kitab Wahyu bab 11 sampai 22 itu ibadat ekaristi. Jadi inilah teori dari Scott Hahn. Kitab Wahyu itu semacam gambaran dari liturgi di surga yang terjadi sudah di dunia ini. Dan dia mengatakan, barang siapa membaca kitab Wahyu, seakan-akan dia melihat Misa Kudus sedang dirayakan. Itu keyakinan dia. Atau sebaliknya, di dalam kitab Wahyu, kita bisa melihat makna dari Ekaristi. Para saudara yang terkasih, saya kira lebih baik kita tidak melanjutkan. Kita lanjut dengan tanya jawab, supaya lebih sesuai dengan kebutuhan. Saya sekali lagi akan mencoba menjawab, dan tentu di sini ada moderator yang juga bisa menambah atau ikut menerangkan kepada moderator. Terima kasih Bapak Uskup. Tepuk tangan untuk Bapak Uskup. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Bapak Uskup mencoba merangkum kekayaan Ekaristi yang luar biasa. Maka kita bersyukur untuk apa yang telah beliau paparkan. Tetapi seperti kata Yesus sendiri, murid tidak pernah melebihi gurunya. Saya tidak akan merangkum apa yang dikatakan oleh Bapak Uskup. Dan nanti kalau ada pertanyaan, mohon ditujukan kepada Bapak Uskup saja. Iya. Sudah ada berbagai pertanyaan Bapak Uskup, mungkin 20-an atau lebih, tapi belum saya rangkum semua. Tapi perkenankan saya share saja supaya Bapak Uskup juga bisa membaca secara langsung pertanyaan-pertanyaan dari umat kita hari ini. Jadi rupanya mereka sangat antusias. Ada banyak pertanyaan, hanya intermezzo saja. Biasanya para frater itu kalau misa semangat sekali, Monsinyur. Itu syukur kepada Allah. Itu kata terakhir kalau misalnya sudah selesai. Syukur kepada Allah. Jadi dia kata terakhir. Oh, terakhir ya, Monsinyur. Pecah katanya. Semoga Bapak Uskup bisa membaca. Saya bacakan satu persatu. Dari Bapak Stefanus Pan. Ada umat yang bertanya, apa makna anggur yang dicampur air dalam saat Ekaristi? Mungkin langsung saja Monsinyur ya, satu persatu pertanyaan. Tidak perlu saya jawab terlalu panjang lebar. Saya bacakan saja apa yang dikatakan imam atau uskup waktu mencampur air dengan anggur. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Jadi itu lambang Yesus Allah yang menjadi manusia. Anggur dan air. Ya. Terima kasih Bapak Uskup. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Christian Kaeng dari Paroki Maria Diangkat Surga Celaget Malang. Ekaristi menghadirkan sengsara Kristus. Pertanyaan saya, mengapa kita justru tidak merayakan misa pada hari Jumat Agung, hari mengenang sengsara dan wafat Tuhan? Terima kasih. Ya, tentunya ini harus diterangkan secara pelan-pelan oleh ahli liturgi. Cuman pada hari Jumat Agung tidak dirayakan Ekaristi karena kemarinnya sudah. Ini kan kita mengulang sejarah, menghadirkan kembali sejarah. Kamis Putih sudah kita kenang perjamuan terakhir. Ketika Jumat Agung
itu Yesus wafat, maka kita hanya memperingati wafatnya. Sekali lagi karena kemarinnya Kamis Putih sudah memperingati perjamuan terakhirnya, tetapi tetap menyambut komuni. Nah, kalau mau lebih mendetail dalam sejarahnya dan sebagainya, itu tentu perlu pertemuan tersendiri dan ditanyakan kepada bagian liturgi, ya. Pertanyaan ketiga dari Suster Ludovika CM dari Paroki Santo Yusuf Palembang atau Kongregasi Santo Yusuf, tidak tahu ini. Apakah dibenarkan kita umat Katolik meyakini bahwa Ekaristi sebagai puncak dari segala sakramen juga memiliki hubungan yang dekat dengan sembah sujud sakramen dalam adorasi hati kudus Yesus sebagai sebuah doa yang menjadi satu kesatuan, bukan sekedar ritus liturgi atau formalitas? Mohon penjelasan Kanjeng Uskup, ini tulis suster ini. Ya, saya mencoba memahami pertanyaan suster. Kalau menghubungkan Ekaristi sebagai puncak kehidupan gereja dengan adorasi, itu sangat jelas. Adorasi sakramen Maha Kudus itu adalah perpanjangan dari kehadiran Yesus di dalam Ekaristi. Jadi bukan kesatuan, memang satu, bukan dua hal yang disatukan, dicari hubungannya, tidak. Ekaristi menghadirkan Yesus dan kehadiran Yesus dilanjutkan dalam sakramen Maha Kudus, ya, dalam bentuk hosti kudus, dan itu dalam adorasi dihayati kembali, ya memang satu dan sama. Ya, sejauh saya bisa menangkap pertanyaan suster, ya memang tidak bisa dianggap formalitas, bukan, ya. Jadi kalau menghormati Yesus waktu misa harus sama dengan menghormati Yesus pada waktu mengadakan adorasi, itu bukan formalitas. Terima kasih Bapak Uskup. Pertanyaan yang keempat dari Ibu Katarina Yohana Lanajaya dari Tasikmalaya. Pendapat Bapak Uskup tentang sakramen Ekaristi yang diadakan di rumah atau tempat lainnya, sedangkan di satu kota ada di paroki. Apakah diperkenankan pelayanan misa seperti ini? Mengadakan misa di rumah-rumah asal itu pantas, ya. Tempatnya cukup, ya, dengan persediaan yang cukup. Jadi dikatakan tempatnya pantas, itu boleh-boleh saja. Di dalam Kisah Para Rasul dan juga surat Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, Ekaristi, pemecahan roti, itu diadakan di rumah bergantian karena belum ada gereja. Jadi sah-sah saja, asal jangan sampai kebiasaan merayakan Ekaristi di rumah orang itu melunturkan nilai kebersamaan di paroki. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Uskup. Pertanyaan kelima dari Bapak Tony Hari Cahyono. Dikatakan Monsinyur bahwa yang bisa menerima komuni adalah yang bersatu dengan Gereja Katolik. Tetapi Paus Fransiskus memberikan komuni pada para pendeta Lutheran. Apakah Lutheran sudah bersatu dengan Gereja Katolik? Ini pertanyaan Pak Tony, Monsinyur. Ya, tadi saya tidak mengatakan bahwa komuni tidak pernah boleh diberikan kepada orang yang bukan Katolik. Tetapi prinsip umum dari gereja, pemberian komuni itu mengandaikan persatuan dengan Gereja Katolik. Lalu di dalam hukum gereja dikatakan, kalau ada saudara-saudara kita dari gereja lain yang percaya bahwa dalam sakramen Ekaristi Gereja Katolik Yesus sungguh-sungguh hadir, mereka percaya dan mereka ingin menyambut, ya bisa diberi izin oleh uskup atau oleh Vikjen. Tapi itu tidak bisa sembarangan
berlaku umum begitu tidak. Jadi harus izin. Nah, apakah dengan menyambut komuni mereka bersatu? Dalam arti tertentu bersatu karena mereka mengimani apa yang diimani Katolik. Tapi karena tidak menyatu dengan Katolik secara penuh, ya menerima komuniannya pun tidak bisa setiap saat. Sekali lagi boleh, tapi dengan izin. Terima kasih Bapak Uskup. Pertanyaan yang ke-6 dari Ibu Maria Lelauna dari Lombok. Apakah doa kita pada saat liturgi Ekaristi, pada saat Romo mengangkat piala dan roti dan piala? Jadi waktu konsekrasi maksudnya. Iya. Baik, memang cukup sering ditanyakan oleh orang, kira-kira doa apa? Saya waktu masih kecil di sekolah Katolik diajar oleh suster, pada waktu itu berdoalah, ya Tuhanku dan Allahku. Dan setelah besar saya belajar kitab suci, saya tahu itu ungkapan iman dari Rasul Thomas ketika bertemu dengan Yesus. Ya Tuhanku dan Allahku. Dengan kata lain, kita percaya itu bukan roti biasa. Kita percaya itu Yesus. Karena Yesus sendiri yang berjanji. Yesus sendiri yang mengatakan, ini diriku, ini darahku, ini nyawaku. Dan itu menurut teologi Katolik bukan simbol, tapi sungguh-sungguh Yesus yang hadir. Karena itu Santo Paulus mengatakan, siapa yang menyambut tubuh dan darah Kristus dengan tidak hormat, tanpa persiapan, tanpa ada disposisi yang benar, itu merupakan dosa melawan tubuh dan darah Yesus. Maka banyak orang yang sakit, kata Paulus. Tapi saya tidak mau mengharuskan umat saya kalau imam mengangkat sakramen Maha Kudus, apa yang harus didoakan? Tidak, bebas. Ada yang mau hanya menyembah, diam. Tidak ada rumusan yang diwajibkan. Silahkan memilih sendiri. Tanda-tanda yang kita ungkapkan juga beda-beda. Kalau ada yang mau menyembah dengan tangan, ya silakan. Ada yang hanya mau tunduk, ya silakan. Masing-masing orang punya kebebasan untuk mengungkapkan imannya, mengungkapkan hormatnya kepada Yesus yang hadir dalam hosti dan dalam dalam bentuk roti dan anggur. Tetapi bentuknya roti dan anggur, hakikatnya atau kodratnya tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapak Uskup. Pertanyaan ke-7 dari Ibu Yanti dari Paroki Jajak. Dalam ritus liturgi ada bunyi-bunyian klindring, gong, dan pada hari Kamis Putih ada bunyi-bunyian dari kayu, tek tek tek. Tentunya bukan penjual rujak ini ya. Pada prosesi pentataan sakramen Maha Kudus, apa makna bunyi-bunyian tersebut? Apakah zaman Yesus dulu juga menggunakan bunyi-bunyian seperti itu? Ya, saya yakin tidak ya. Yesus waktu mengadakan perjamuan Paskah Yahudi tidak ada bunyi-bunyian seperti itu. Ini kan liturgi gereja yang berkembang. Dan saya yakin itu untuk menarik perhatian dan memberi suasana. Ya, ada bunyi-bunyian seperti itu. Tetapi karena ini Minggu Sengsara, maka bunyi-bunyian yang meriah berupa lonceng atau yang dari logam itu diganti dengan bunyi-bunyian yang lebih sederhana untuk memberi kesan ini masa sengsara. Ya, itu maksudnya. Ada perbedaan suasana. Kalau meriah boleh pakai bunyi-bunyian organ, bunyi-bunyian yang dari logam. Tetapi karena ini mau prihatin, ya kita pakai alat yang lebih sederhana. Bunyinya pun tidak semeriah kalau itu bunyi lonceng atau bel dari logam. Itu.
Pertanyaan ke-8 dari Bapak Ferdinandus Haris. Apakah ekaristi di rumah dan ekaristi di gereja maknanya sama? Oh ya, pasti sama. Karena kalau merayakan di rumah pun, di rumah pribadi, itu semua ketentuan yang sama dipakai. Maka hakikatnya, nilainya ya sama. Tetapi kalau ditanyakan, merayakan ekaristi di gereja yang mungkin lebih besar, ada organ, ada hiasan apa, tentu secara manusiawi perasaan kita mungkin lebih masuk, lebih merasakan kemegahan kalau itu di gereja. Tetapi merayakan di rumah pun itu sah-sah saja, itu tetap menghadirkan Yesus Kristus. Sekali lagi kalau tempatnya memang cukup layak, ya, cukup layak. Sebab kalau kita menuntut yang amat-amat layak, berarti hanya orang kaya yang bisa mengadakan ekaristi di rumahnya. Moga-moga bisa diterima. Terima kasih Bapak Uskup. Pertanyaan berikutnya dari Frater Amsal Rumajak. Selamat pagi. Dalam ekaristi mengandung unsur komunio. Tetapi pada masa pandemi gereja menganjurkan untuk merayakan ekaristi secara virtual. Di mana letak unsur komunio dalam perayaan ekaristi secara virtual? Demikian pertanyaan Frater Monsinyur. Ya, komunio secara virtual memang tidak bisa disamakan begitu saja dengan komunio nyata. Tapi Frater tidak pernah boleh lupa, ini masa kritis, masa pandemi, ini bukan masa normal. Maka ya daripada tidak, gereja ingin mengajak umatnya untuk mengikuti ekaristi secara virtual dan menerima komuni secara rohani, yang nilainya tidak mungkin bisa disamakan dengan kalau menerima komuni secara nyata. Tapi itu adalah situasi khusus karena terpaksa. Ya, apa yang diuraikan tadi itu adalah ekaristi dalam suasana normal. Ya, gitu aja. Terima kasih Bapak Uskup. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Magdalena Kuspan Surabaya. Selamat siang Monsinyur Pit, nama saya Sulistiawan. Pertanyaannya, saya mau tanya berkaitan dengan kehadiran Allah di ruang Maha Kudus di Bait Allah dalam Perjanjian Lama. Yang hadir itu adalah Allah di dalam esensinya atau kemuliaannya saja. Mengacu pada 1 Timotius 6 ayat 16 yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Demikian pertanyaannya Monsinyur. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang terlalu teologis, tetapi sah-sah saja menanyakan hal ini. Di dalam Perjanjian Lama sendiri ada dua pendekatan, dua sikap. Allah itu terlalu tinggi sehingga dia bersemayam di surga dan hanya berhubungan dengan manusia lewat malaikat atau lewat nabi atau lewat pernyataan-pernyataan yang tidak langsung. Tapi Allah sendiri tak terjangkau, tak terhampiri. Sedangkan sisi lain ada kelompok yang menganggap Allah itu imanen, begitu dekat dengan manusia. Di dalam kitab Kejadian saja, kalau kita baca, dua pendekatan ini selalu ada. Ada kisah di mana Allah langsung turun. Tetapi ada kisah di mana Allah hanya mengutus malaikatnya. Nah, dua pandangan ini itu selalu ada. Hal itu juga nampak di dalam pandangan mereka tentang
liturgi. Apakah Allah itu sungguh-sungguh hadir di situ atau hanya kemuliaannya atau hanya namanya? Saya ingat pada Raja Salomo yang berdoa kepada Allah ketika mentahbiskan bait suci. Dia yakin bahwa nama Tuhan diserukan di dunia, hanya namanya. Tapi Allah sendiri di langit. Tetapi ketika namanya diserukan di bait Allah di dunia, Allah yang di surga mendengarkan. Jadi pandangannya Allah itu tidak terjangkau, maka hanya kemuliaannya saja yang bisa hadir di dalam bait suci. Ya. Tapi pandangan lain tentu yakin juga bahwa kehadiran Allah itu sungguh. Jadi saya tidak bisa mengatakan mana yang harus diikuti, karena kedua-dua ada di dalam Alkitab. Kalau dikaitkan dengan Ekaristi, saya sebagai orang Katolik yakin ini Yesus sungguh, real. Seluruh Yesus. Bukan hanya kemuliaan Yesus, tapi Yesus yang asli ada di sorga. Tidak. Kita yakin inilah Yesus. Begitu? Terima kasih Bapak Askup. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Vitus. Dalam ritus Ekaristi ada bunyi-bunyian seperti gong, mungkin sudah tadi Monsinyur ya. Iya. Ya, kita lompat aja. Nomor 12 dari Bapak Pramudia Herlambang dari Paroki Belimbing Malang. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel adalah orang pilihan Allah. Tetapi mengapa sekarang ini negara Israel suka menindas bangsa lain? Ini mungkin agak sedikit ini di meluas, luar Monsinyur, ya, di luar konteks. Saya tidak akan menjawab terlalu jauh, tapi sekarang saya hanya mau mengatakan bangsa Israel orang pilihan Allah, dan menurut surat Paulus kepada jemaat di Roma akan tetap pilihan Allah, bangsa yang dipilih Tuhan sampai selamanya. Tetapi pada saat ini, kata Santo Paulus, bangsa ini tidak menjalankan tugasnya, maka diganti oleh Israel baru. Nah, menghubungkan Israel lama yang dalam Alkitab begitu saja dengan pemerintahan, menyamakan bangsa Israel yang dibicarakan dalam kitab Perjanjian Lama dengan negara Israel sekarang, itu yang perlu dipertanyakan. Bisakah kita menyamakan begitu saja? Tapi karena ini di luar konteks, maaf, saya hanya mau mengatakan apa yang tadi sudah saya terangkan secara singkat. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rosalia Since, mungkin pertanyaannya agak mirip tadi. Komuni atau persatuan dan persekutuan dengan Yesus secara langsung, apakah perayaan Ekaristi virtual sama dengan perayaan Ekaristi langsung? Bagaimana dengan komuni batin? Apa manfaatnya? Apakah sama manfaatnya? Saya harus menjawab begini. Secara teologis dan objektif, kita harus mengatakan tidak sama. Sekarang saya beri perbandingan. Seorang suami bekerja di luar negeri dan sekarang sudah ada video call, dia mengatakan saya nggak usah pulang, sudah kelihatan sekarang dengan video call. Nggak bisa. Nilai dari menyambut komuni langsung dengan komuni batin beda. Tapi daripada tidak bisa menerima komuni langsung, maka ide komuni spiritual itu berguna. Bahwa kita daripada tidak kita mengundang Yesus hadir secara rohani saja. Daripada tidak ya, sekali lagi. Tetapi kalau ada kesempatan, sekarang sama-sama sudah lewat pandeminya, ada misa kudus normal diadakan, tapi orang banyak yang sudah mengatakan nggak apa-apa, sudah biasa di rumah, enak secara online, diberi kesempatan pun sudah tidak mau lagi karena sudah untuk apa
Dari rumah pun saya bisa ngikuti misa. Nah, kepada mereka ini saya bilang harus mengatakan tidak sama. Tidak sama. Terima kasih Bapak Uskup. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Valentinus, Santa Maria Tidak Bernoda, Tulungagung. Mengapa kitab Ibrani diterima sebagai kitab suci dalam gereja? Padahal kitab ini tidak jelas penulisnya. Ini mungkin terlalu umum Monsinyur ya. Iya, ya, tapi dijawab aja daripada apa. Kepada ini saudara ini, seluruh kitab suci itu kita yakini sebagai sabda Allah karena Allah menjadi pengarang utama. Karena isinya berasal dari Allah. Ketika disampaikan kepada manusia, yang menerima itu bangsa Israel. Untuk perjanjian lama, sebutlah bangsa Israel. Untuk perjanjian baru, para rasul. Nah, kalau kita percaya bahwa firman-Nya itu adalah firman Allah, tetapi disampaikan kepada manusia yang menerimanya, menghayatinya dulu dalam hidup, kemudian ada keperluan untuk menuliskan dengan bantuan Roh Kudus, firman Allah yang sudah diterima dan dihayati tadi, dituliskan, dan Roh Kudus menolong orang ini, sama orangnya atau tidak. Dan jangan menggoyahkan iman Anda. Ya, mayoritas dari tulisan kitab suci tidak kita kenal siapa nama pengarangnya. Bahkan Injil saja yang hanya 4. Ini para ahli berdebat. Benarkah 4 Injil ini sungguh-sungguh ditulis oleh 4 rasul? Ada perdebatan. Tapi kalau kita memperdebatkan apakah ya Injil Yohanes misalnya sungguh-sungguh ditulis oleh Rasul Yohanes atau tidak? Bagi kita yang penting, kita percaya isi Injil Yohanes berasal dari pengajaran Rasul Yohanes. Kita tidak perlu bingung siapa penulisnya. Kalau tidak tahu pun tidak apa-apa. Yang penting kita tahu isinya berasal dari Rasul. Begitu jawaban saya. Terima kasih Bapak Uskup. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Lela Ona dari Mataram. Dalam doa syukur agung, bila Romo mendaraskan dengan cepat-cepat, apakah itu diperkenankan sehingga umat merasa tidak kusuk? Ini hal praktis, Monsinyur. Ya, hal praktis. Saya hanya menganjurkan untuk tidak cepat-cepat. Karena apa? Ya, kalau cepat-cepat memang ada kesan tidak mau lama, tergesa-gesa waktunya, nanti habis padahal dia sedang ada urusan lain ya. Seperti kita bercakap dengan orang, kalau terlalu cepat ngomongnya dan orang yang kita ajak omong tidak mengerti, ya berarti tidak baik. Apalagi kalau ini seorang imam merayakan Ekaristi untuk umat, maka ucapannya pun harus diperhatikan, tidak boleh terlalu cepat supaya umat bisa mengikuti dengan baik. Jadi menurut saya memang tidak baik kalau terlalu cepat sampai umat tidak mengerti atau merasa terganggu. Ini soal komunikasi, ya perlu waktu juga komunikasi itu. Berikutnya dari Pak Beni dari Situbondo. Apakah pemecahan roti dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 pada jemaat perdana sama dengan seperti yang dilakukan dalam perjamuan Paskah Yahudi? Atau apa ada bedanya, Monsinyur? Beda. Tadi saya menerangkan Yesus sebagai orang Yahudi yang saleh merayakan perjamuan Paskah Yahudi. Ya, perjamuan yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 14 Nisan. Itu mengenang peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Nah, ketika Yesus merayakan
unsur-unsurnya. Roti tidak beragi ditafsirkan sebagai tubuhnya, anggur yang diminum ditafsirkan sebagai darahnya. Maka ketika ini menjadi sakramen Ekaristi, sudah beda. Ya, Paskahnya orang Kristen berbeda dengan Paskahnya orang Yahudi. Yesus saja meninggal sebelum Paskah atau ketika merayakan Paskah. Sedangkan Paskahnya orang Kristen itu kebangkitan Yesus. Jadi beda ya. Hanya dasarnya adalah Paskah Yahudi, tetapi begitu menjadi sakramen Ekaristi, ya beda sudah. Maka yang dirayakan, dipecah-pecahkan oleh para rasul, itu sudah tidak sama dengan roti tidak beragi yang dipecah-pecahkan pada perjamuan Paskah Yahudi. Baik, supaya kita berganti suasana atau suara karena ada masih banyak sekali Monsinyur pertanyaan yang tertulis. Ya. Tetapi ada juga yang angkat tangan. Kita dengarkan Monsinyur yang 1-2 yang angkat tangan. Baik. Ya, dari Bapak Sri Kukuh Widodo. Silakan Pak Sri Kukuh Widodo. Dari Bandung, Santo Theodorus Bandung. Masih di mute, Pak. Mohon di unmute. Lekstrat. Ya. Dari halo. Ya, silakan. Silakan Pak Kukuh. Terima kasih, Monsinyur. Saya ada 3 pertanyaan. Satu, kenapa tadi dikatakan bahwa Yesus hanya Halo Hari. Halo. Yang apa? Yang ketawa-ketawa tolong ditutup dulu ya. Kenapa Yesus pada saat Ekaristi menumpahkan darahnya hanya untuk banyak orang, bukan untuk semua orang. Satu. Kedua, sekarang di TPE baru, kenapa amin pada doksologi hanya 1 kali, bukan 3 kali lagi? Alasannya apa? Dan keempat adalah pada saat kita berekaristi, jika kita tidak tahu, saya sebagai prodiakon, imam asisten imam, memberikan kepada yang belum bersatu pada gereja Katolik, bagaimana kita tahu, gimana cara mengetahuinya? Terima kasih. Tidak jelas pertanyaan ketiga, tolong diulang. Saya sebagai asisten prodiakon atau asisten imam atau prodiakon membagikan komuni hosti kepada umat, tetapi umat itu belum tentu umat Katolik atau umat yang belum bersatu dengan gereja Katolik. Bagaimana sikap saya dan hukumnya? Ya, baik, yang terakhir dulu Pak. Tadi sudah saya terangkan bahwa memberikan komuni kudus kepada orang yang bukan Roma Katolik, yang tidak berada dalam persatuan penuh dengan gereja Katolik, boleh, tapi harus ada izin. Lah Bapak sebagai prodiakon memberi komuni kepada orang bukan Katolik, apakah sudah izin? Ya, itu yang pertanyaannya kan? Ya, itu harus minta izin pada uskup membagikan komuni. Apakah dia orang Katolik atau waktu memberi? Nah, itu kalau waktu memberi Bapak tidak tahu, itu memang bukan tanggung jawab Bapak, tapi kan diumumkan mestinya yang menerima komuni hanya orang Katolik ya, yang tidak terhalang. Itu saya kira perlu diumumkan kalau ada bahaya bahwa orang yang bukan Katolik ikut-ikut menyambut komuni. Tapi kalau Bapak tidak tahu ya tidak salah, ya. Sikapnya kan ditanyakan. Tidak salah kalau tidak tahu. Yang sekarang kedua, amin dulu 3 kali kok sekarang sekali. Ya, ini saya bukan bagian liturgi, Pak ya. Saya bukan penterjemah TPE, tetapi sejauh saya dengar
TPE yang sekarang mau sangat-sangat setia pada teks Latin, pada Missale Romanum. Mungkin di Missale Romanum cuma sekali, tapi karena kita lebih kreatif nambah-nambah sampai 3 kali, ya. Itu juga beberapa kalimat dihapus karena tidak ada. Seperti doa syukur agung kedua, ya, dengan menambahkan pada hari Minggu ini dan sebagainya, tidak ada dalam teks Latin. Makanya sekarang kan tidak muncul di doa syukur agung kedua yang baru. Tidak ada yang khusus untuk hari Minggu, semua sama. Itu ya jawabannya. Ini saya bukan ahli dan ikut penerjemah ya, tapi saya bisa menduga alasannya adalah karena yang sekarang ini mau setia pada teks asli. Sekarang mengenai kata semua orang atau banyak orang. Kebetulan saya pernah baca buku dari seorang ahli tafsir yang aslinya orang Yahudi tapi menjadi Kristen, namanya Joachim Yeremias. Beliau mengatakan orang Yahudi, orang Israel tidak punya bahasa yang selengkap bahasa Barat. Tidak ada kata semua. Semua dalam arti bahasa Indonesia ya, semua. Yang ada itu seluruh. Nah, tidak mencerminkan ide semua. Ada 100, semua dikasih. Keterbatasan bahasa ini lalu membuat kita bingung. Karena tidak ada kata itu, maka dipakai kata semua orang. Tetapi dalam pengertian semua orang, itu banyak orang, maaf ya. Dipakai kata banyak orang. Tetapi menurut Joachim Yeremias, dengan memakai banyak orang, itu sebenarnya yang dimaksud adalah semua orang. Ya, soal ungkapan yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Yang dimaksud adalah semua, bukan hanya banyak orang. Terima kasih, Monsinyur. Bisa ya Pak ya, diterima? Ya, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Pak Kuko, terima kasih Bapak Uskup. Pertanyaan berikutnya kita dahulukan, tadi Ibu Maria Lelaona sudah bertanya, ini kita loncat ke saudara lain, Thomas Happy, saya kira dari Lodalem dan muridnya Monsinyur, jadi rindu Monsinyur ini, ingin menyampaikan pertanyaan Monsinyur. Ya. Baru saja menikah Monsinyur Happy. Oh, selamat ya. Mas Thomas Happy, silahkan. Masih unmute? Harus unmute. Ya. Ini pengantin baru Monsinyur. Ya. Selamat sekolah juga. Selamat siang Bapak Uskup, Romo Budi dan para Romo Suster semuanya. Hendak bertanya singkat saja Bapak Uskup. Kadang-kadang kenapa kok di dalam perayaan Ekaristi itu selalu ada pembaharuan? Sebenarnya di paroki-paroki kecil sebenarnya kan mengikuti perayaan Ekaristi itu sebenarnya hanya sederhana saja. Hanya sederhana mengikuti yang sudah ada. Kenapa kok terus ada pembaharuan? Itu saja Bapak Uskup. Ya, terima kasih. Saya anjurkan nanti membaca kata pengantar dari KWI, dalam hal ini Kardinal Suharyo dan Monsinyur Anton, yang menerangkan mengapa ada perubahan. Jadi sudah dari tahun 1972 kira-kira ya, itu ada. Lalu diperbarui lagi. Alasannya sederhana. Karena Vatikan sendiri mengadakan perubahan yang menurut mereka lebih cocok. Ada perkembangan baru yang mau dimasukkan di dalam buku misa resmi yang harus diikuti oleh seluruh gereja di seluruh dunia. Nah, kita sebagai gereja
yang taat pada gereja Roma hanya mengikuti apa yang mereka perintahkan. Kalau Roma mengadakan pembaharuan dalam misale Romanumnya, jadi pada tata perayaan Ekaristi yang diwajibkan, ya kita sebagai orang Indonesia mengikuti. Nggak ada cara lain. Itu alasannya. Tapi tentu setiap perubahan ada alasan yang sudah dipikirkan baik-baik. Memang ada yang bergurau, waduh, ini uang habis lagi, ya. Beli lagi TPE. Ada paroki yang baru membeli TPE lama 2-3 eksemplar, tiba-tiba sudah nggak dipakai. Nah, harus membeli yang baru. Ya, itulah resikonya menjadi orang Katolik, ya. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih Bapak Uskup. Ya. Ibu Maria Lelaona jika ingin menyampaikan pertanyaan asal berbeda dengan yang tadi, ya. Ya, silakan. Masih, oh ya, masih unmute, Bu. Mohon dibuka. Nggak bisa nih. Jika belum bisa, kita lanjutkan saja pertanyaan ke yang lain, Monsinyur, ya. Iya, nggak masuk. Pertanyaan dari Bapak Agustinus Yuda Sunantia dari Paroki MBK Probolinggo. Begitu sakral dan kudusnya Ekaristi yang menurut saya merupakan ringkasan Injil, bagaimana hakikat misa online pada saat pandemi ini? Itu Monsinyur, tadi mungkin sudah. Ya, jawabannya sama. Situasi darurat memaksa kita tidak bisa melakukan yang ideal. Bapak bisa juga mengatakan idealnya itu kita kumpul-kumpul dengan teman-teman sekampung, ada sarasean seperti biasa. Tapi karena pandemi sekarang tidak bisa. Ya kita tunggu saja sampai pandemi lewat, baru kita bisa melakukan apa yang ideal kembali. Ya, bukan salah gereja. Ini pandemi itu bukan gereja yang menghendaki. Begitu jawaban saya, ya. Terima kasih. Hakikatnya, sudah saya katakan, hakikatnya ya beda. Tapi daripada tidak ada, ya gini Pak, Bapak punya anak, kepingin ketemu, misalnya punya anak ya, misalnya. Dia tinggal di luar kota, ingin ketemu, ya bagus kalau bisa ketemu langsung. Tapi sekarang nggak bisa, ya sementara nggak bisa pulang, ya video call aja. Itu kan sekedar daripada tidak. Terima kasih Monsinyur. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Tirta Hadi. Jika ada pertanyaan dari pihak luar, apakah benar orang Katolik itu kanibal? Mengingat bahwa Ekaristi itu makan tubuh dan minum darah Kristus. Demikian Monsinyur. Ya. Memang dari zaman dahulu tuduhan semacam ini sudah ada. Karena orang Katolik yakin itu Yesus, itu tubuh dan darah Yesus, maka dianggap kita ini kanibal. Tapi bagi kita sendiri yang percaya, itu bukan kanibal. Karena kita tidak seperti kanibal, sungguh-sungguh makan secara fisik daging orang, minum darahnya. Kita menerima bentuk roti dan bentuk anggur, hanya kita percaya hakikatnya diubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Hakikatnya adalah Yesus sendiri. Tapi jangan terlalu dipikirkan secara terlalu terlalu gimana saya mengatakan, seakan-akan kita memakan Yesus kayak kanibal gitu. Yesus yang di Nazaret dulu kita makan gitu, bukan. Yesus tentu bukan dalam arti yang kasar
seperti kanibal kalau makan sesama manusia. Hanya ini loh, hakikatnya itu yang kita yakini Yesus. Baik, terima kasih Monsinyur. Pertanyaan berikutnya, masih ada berbagai pertanyaan, kira-kira 20 Monsinyur. Apakah mau 1-2 lagi pertanyaan? Boleh, Iya. sesuai dengan waktu. Sebentar. Dari Ibu Esti dari Santo Yusuf Jember. Hakikat Ekaristi hendaknya berorientasi pada tindakan nyata, benar atau tidak? Tidak. Pandangan teologis Ekaristi menurut Markus dan Matius sama atau berbeda? Demikian pertanyaannya Mas. Kalau teologinya Markus dan Lukas mengenai Ekaristi ya sama. Tetapi kalau pertanyaannya Ekaristi itu harus berakhir dengan kegiatan, yaitu benar. Makanya nama Ekaristi antara lain perutusan, ite, pergilah, misa est, sudah selesai korban kita. Artinya silakan menghayati apa yang dihayati dalam Ekaristi dalam kehidupan. Jadi ada kesinambungan antara yang kita alami waktu merayakan Ekaristi dengan kehidupan sehari-hari. Jangan sampai mengikuti Ekaristi dengan kusyuk, nangis, segala. Begitu keluar menjadi ganas sekali. Itu tidak ada kesinambungan. Apa yang kita terima dalam Ekaristi harus dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang namanya kesinambungan. Terima kasih Bapak Uskup. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Tartisius Chan. Sering dalam misa saat hening terlupakan. Padahal itu rasanya sangat penting. Bagaimana pendapat Bapak Uskup? Ya, saya setuju. Maafkan kalau terjadi yang memimpin misa, entah uskup, entah romo, dianggap tidak memberi waktu hening yang cukup. Ya, maafkan aja. Memang benar, sebenarnya perlu waktu hening. Cuma ya repot ya. Ada yang sudah hening 20 menit karena komuninya panjang, tapi yang baru terima komuni terakhir mau hening juga, ya nanti umat yang sudah 20 menit nunggu kan juga nggak bisa. Mungkin itu bisa terjadi. Tapi idealnya memang ada waktu hening untuk meresapkan. Terima kasih Monsinyur. Saya pilih, mohon maaf, pertanyaan yang terakhir Monsinyur ya. Baik. Apa yang dikatakan Bapak Uskup pada bagian ritus penutup adalah kalimat pergilah korban sudah selesai. Mohon penjelasannya Bapak Uskup. Menurut saya korban akan terjadi sepanjang hidup dan tidak akan pernah selesai. Terima kasih. Oh ya, kita kalau semua pakai logika yang murni tidak pernah selesai ya. Ya, maaf ini lagi punya saya ada problem. Sekarang logika yang sama, marilah berdoa, dikritik. Kita harus selalu berdoa, mengapa baru mengajak sekarang? Ya enggak? Tidak bisa kata-kata liturgi itu selesai. Tapi teruskan korbanmu di luar, enggak salah sebenarnya. Kita kan tidak bisa terus-terusan di gereja untuk korban. Saya selalu bertanya, apakah saya dapat setia mengikuti Yesus hingga akhir hayat? Pertanyaan tersebut mendapat jawaban, sekaligus memberi tantangan kepada diri saya. Jawabannya terletak pada Injil Markus, pasal 6, ayat 38. Yesus bertanya,
berapa roti yang ada padamu? Berdasarkan pertanyaan tersebut, saya sadar bahwa Yesus tidak meminta sesuatu yang tidak ada pada diriku. Dia hanya meminta segala hal yang ada padaku, baik kekuatan maupun kelemahan, untuk diserahkan kepadanya. Yesus telah menunjukkan jalannya. Jalannya yaitu mempersatukan kelemahan dan kekuatanku dalam kurban Ekaristi. Hal ini menuntut sebuah syarat mutlak, yaitu kerendahan hati. Ini bukanlah hal yang mudah bagi diri saya, tetapi patut saya perjuangkan, karena saya mempunyai keyakinan jika saya selalu bekerja sama dengan rahmat Allah, saya mampu mengakhiri pertandingan di dunia ini sebagai murid-Nya. Itulah keyakinan saya. Mulanya saya melihat anak-anak dan cucu-cucu yang sedang sakit dalam waktu bersamaan. Sebagai seorang ibu dan nenek, meskipun kondisi tubuh saya sendiri juga sakit, saya tetap berusaha untuk melayani mereka dengan sekuat tenaga. Karena saya tidak mau mereka melihat saya juga sedang sakit. Tidak lupa juga selalu mohon agar anak cucu saya diberikan kesembuhan. Saya pun semakin lemah. Terpaksa saya minta tolong anak saya yang perempuan untuk mengantar ke dokter. Karena sudah tidak kuat lagi, saya pun pingsan di jalan. Setelah itu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu anak-anak saya, baik yang di Solo, Jakarta, di Kediri maupun yang di Malang, membujuk saya untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi saya tidak mau. Saya sudah pasrah dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Namun dalam kondisi lemah itu, saya tetap berusaha untuk mengikuti misa pagi setiap hari. Karena saya mempercayai bahwa kekuatan Ekaristi luar biasa dalam hidup manusia. Hingga hampir 1 bulan akhirnya Tuhan berkenan mengangkat sakit yang saya derita. Bahkan anak cucu saya juga semua kembali sehat seperti sedia kala. Saya ingin mengatakan bahwa kekuatan Ekaristi itu nyata dalam hidup saya. Rabu 1 September 2021. 1 hari sudah berlalu. Tugas pelayananku hari ini kulakukan dengan baik. Orang-orang di sekitarku juga menyenangkan hari ini. Hari ini aku pun bangga atas hasil kerja keras kelompok yang berbuah manis bagi komunitas. Namun apakah artinya semua pencapaian itu? Padahal tidak ada yang abadi di dunia ini. Pencapaianku juga akan berlalu. Aku bisa saja terjatuh dan tidak sebaik aku yang sekarang. Karena aku manusia yang rapuh dan penuh kelemahan. Sebenarnya di awal hari ini, aku khawatir akan hambatan
dan situasi yang tidak pasti yang akan terjadi. Tapi kenangan tentang kehidupan Yesus di Ekaristi Suci pagi hari ini meneguhkanku. Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib dan wafat demi diriku. Inilah bukti cintanya yang amat besar bagiku. Bagaimana bisa Yesus tetap mengingatku dan punya cinta yang begitu mendalam? Aku juga ingin memiliki cinta yang mendalam sepertinya. Ini mengingatkanku akan perkataan Santo Paulus, sekalipun aku menyerahkan diri, bahkan sampai mati, tapi tidak memiliki kasih, maka tidak ada faedahnya bagiku. Terima kasih atas kasih-Mu. Perkenalkan, saya Isabella, mahasiswi dari Ubaya. Berbicara mengenai bagaimana rencana Tuhan dan luar biasanya Tuhan tuntun saya dalam hidup, saya mau mengemasnya hanya dalam satu kata, yakni sustainable. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dan berkatnya sungguhlah berkelanjutan dalam hidup saya. Setiap orang pasti pernah berada dalam titik keterpurukan kehidupan, begitu pula dengan saya. Pada waktu itu saya sedang mengalami proses pengalihan dari SMP ke SMA, di mana saya harus beradaptasi dengan kehidupan perkotaan yang notabene lebih gaul dan smart society. Saya pun merasa belum siap, saya merasa takut, dan juga apa yang sudah saya rencanakan tidak pernah berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Hingga pada suatu saat, akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti misa, untuk mendapatkan pencerahan dan juga peneguhan, dan akhirnya saya mendapatkan satu ayat yang saya jadikan pedoman dasar dalam kehidupan saya sampai dengan detik ini, yaitu di Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sepintas saya langsung mendapatkan jawaban dari segala keterpurukan yang saya alami. Sejak saat itu saya mulai rajin mengikuti misa, mulai adorasi dan mengikuti doa-doa lainnya. Dan bahkan menurut saya permasalahan yang saya alami pada saat itu masih tetap sama seperti dulu, tapi saya punya cara pandang yang berbeda dalam menghadapi masalah karena saya merasa dikuatkan oleh Ekaristi yang sudah saya lakukan setiap harinya. Saya merasa menjadi tidak takut lagi, dan saya merasa Tuhan seakan membalik segala peristiwa-peristiwa keterpurukan tersebut menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup saya. Seperti misalnya saya boleh menjadi duta sekolah pada waktu itu, dan boleh merasakan menjadi lulusan aktif berprestasi dalam satu sekolah. Dari sini saya memetik banyak sekali pelajaran berharga, di mana Ekaristi, jika kita benar-benar mengimaninya dan membutuhkannya, pasti kita dikuatkan dan akan membuat batin dan juga jiwa kita terobati. Saya anak muda bersuara untuk Tuhan Yesus. Beberapa bulan yang lalu, sebagai staf perusahaan, saya harus menangani cukup banyak karyawan yang terpapar COVID-19. Pikiran dan tenaga saya sungguh terkuras. Saya menjadi kurang istirahat, tidak berdaya, ada beban yang harus dipikul. Di saat seperti itu, saya teringat penjelasan seorang Romo dalam sebuah seminar Ekaristi. Dikatakan, beban-beban hidup bila ditanggung dengan sabar akan menjadi kurban rohani yang dengan perantaraan Kristus berkenan kepada Allah. Kurban itu dalam perayaan Ekaristi bersama dengan persembahan tubuh Tuhan dipersembahkan kepada Bapa. Wow, mantap kedengarannya. Oleh karena itu, saya datang menghadiri perayaan Ekaristi seraya mempersembahkan beban pekerjaan, beban hidup saya kepada Tuhan. Dan ternyata setelah menerima komuni dan berdoa sejenak, saya sungguh merasakan kelegaan. Ada suatu kekuatan baru yang timbul dalam diriku untuk terus berjuang dalam jalan dan kebenaran Tuhan. Damai dan sukacita memenuhi hatiku. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk kasih dan rahmat-Nya. Tepatlah sabda Tuhan dalam kitab suci. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Injil Matius bab 11 ayat 28. Demikianlah sharing kesaksian saya
tentang kekuatan Ekaristi dalam hidupku. Berkah dalam. Dari kecil saya senang berdoa, bicara-bicara dengan Tuhan dalam situasi apapun. Tetapi doa-doa saya selama ini merupakan laporan, keluh kesah, pengaduan saja. Ketika saya pindah ke Malang, keinginan kuat untuk menjadi seorang pendoa mulai tertanam. Tetapi doa-doa saya ternyata hambar. Banyak doa dalam kepala yang ingin diucapkan tidak bisa keluar seperti yang diharapkan. Saat saya berlutut dan merendah di dalam Ekaristi, saya mengatakan, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Bersabdalah sepatah kata saja." Saat merasakan itu, rahmat kasih Tuhan melimpah dalam diri saya, merubah saya menjadi suatu pribadi yang baru, yang membuat setiap kata yang keluar dari mulut saya merupakan pikiran Tuhan yang tertuang. Disitulah Tuhan menaruh kekuatan di dalam perkataan dan pikiran saya. Doa-doa saya semakin hari semakin diperbarui oleh Tuhan. Disitulah saya merasa sungguh-sungguh diberkati dan siap diutus.